Shalom, anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan terus beribadah supaya nama Yesus dimuliakan. Ada beberapa yang harus anak-anak kami persiapkan, yaitu persiapkan dulu Alkitab, kemudian persembahan. Ketika ibadah berlangsung dan bernyanyi, anak-anak kami di rumah bisa berdiri, bisa juga membuat satu tarian. Tetapi jikalau berdoa, hendaklah dengan cara berdoa, lipat tangannya, tunduk kepala, dan mata ditutup. Dan kemudian ketika firman yang akan dibacakan, anak-anak kami membuka Alkitab dan kita akan bersama-sama membacanya. Dan ketika persembahan, maka orang tua di rumah mari mempersiapkan tempat persembahan untuk anak-anak kita. Maka mari kita untuk melakukan ibadah dan damai sejahtera Tuhan beserta anak-anak kami. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semua anak-anak kami. Gimana kabarnya? Sehat kan? Ya pasti sehat. Karena apa? Karena Yesus sangat mencintai kita semua. Nah, mari kita tanya dulu kawan-kawan kita yang ada di sini ya. Si Alicia, ini kan udah mau dibicarakan tatap muka di sekolah. Nah, gimana pandangan Alicia kalau ada tatap muka? Senang, Amang. Oh, senang ya. Jadi kalau Rublen, kalau ada pertemuan nanti di sekolah, gimana menurut Rublen kalau di gereja? Pengennya sih sekolah minggu Amang dirayakan di gereja sama teman-teman. Wah, hebat sekali. Nah, gimana perasaan Itra nanti kalau sudah ada pertemuan sekolah minggu di gereja? Senang sekali ya Mang dapat bertemu dengan teman-teman. Senang sekali ya. Jadi kalau Hillary, ini kan udah hampir 2 tahun gak ada sekolah minggu. Masih ingat kawan-kawannya sekolah minggu? Masih ingat Amang? Masih ingat. Oh, semua kita udah rindu ya. Kita berdoa supaya memang benar-benar pandemi atau COVID-19 hilang ya. Jadi bisa seperti sedia kala kita sekolah minggu di gereja. Nah, sekarang kita mau memuliakan Tuhan dulu melalui ibadah sekolah minggu. Nah, mari kita persiapkan hati kita masing-masing. Sekarang kita mau bernyanyi untuk Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Mari kita bernyanyi. Yesus
yang sangat mencintai kita dan kita mengasihinya. Nah sekarang mari kita heningkan diri, kita berdoa dipimpin Rublen. Teman-teman ambil sikap berdoa. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Kau telah menjaga kami dari malam hari sampai sekarang ya Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami supaya bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Dan jugalah berkati orang tua kami yang sedang bekerja di luar sana. Berilah mereka kesehatan agar dapat menafkahi kami secukupnya. Dan juga musnahkanlah virus corona ini agar kami bisa beraktivitas kembali. Inilah doa anakmu yang kurang sempurna, sempurnakanlah dalam kerajaan-Mu. Amin. Amin. Nah sekarang kita akan mendengar firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita bernyanyi. Ayo kita bernyanyi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang selalu mengasihi kami, firman-Mu akan kami dengar. Kuduskan kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo kita akan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Nah, 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Nah, ini kisah tentang Samuel. Si Elisha pernah mendengar kisah tentang Samuel? Pernah, Mang. Kira-kira apa arti Samuel? Didengar oleh Tuhan, Mang. Kenapa itu artinya? Karena Ibu Samuel bermohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oh iya ya, ada ibu yang bermohon kepada Tuhan. Nah, Rublen tahu nama ibunya Samuel? Tahu Amang. Siapa coba? Hana Amang. Oh Hana. Ya kalau ada ibunya pasti ada bapaknya. Si Yitra tahu siapa bapaknya Samuel? Tahu Amang. Siapa coba? Elkana Amang. Elkana, wah pintar. Nah, si Hillary pernah dengar kisah Samuel? Pernah Amang. Waktu kecil, apakah dia dirawat orang tuanya atau diserahkan kepada Eli? Diserahkan kepada Eli Amang. Diserahkan kepada Eli, padahal masih kecil. Nah, sekarang firman Tuhan berbicara tentang Samuel yang masih kecil. Jadi waktu itu tidur dia, kan dalam zaman dulu kalau bait suci itu ada juga disediakan tempat imam Eli. Nah jadi si Samuel tadi waktu kecil diserahkan kepada imam Eli. Nah ini Eli udah mulai tua. Kalau udah tua ya matanya pun rabun. Nah jadi waktu Eli udah tua, pas waktu tidur, si Samuel juga tidur, dia mendengar suara, Samuel, Samuel. Langsung bangun. Kayak gitu ya, kalau
dipanggil namanya waktu tidur ya, langsung bangun. Nah, dia pikir Eli yang memanggil. Larilah ke kamarnya Eli. Bapak, kau memanggil aku? Nah, rupanya Eli bukan memanggil. Ah, tidak, aku tidak memanggil, tidurlah. Tidur lagi Samuel. Nah, yang kedua kalinya ada lagi suara, Samuel, Samuel. Tiba-tiba bangun lagi dia, berlari menemui Eli. Bapak, apakah engkau manggil aku? Datang Eli. Oh, bukan. Nah, tidurlah lagi, tidur. Nah, yang ketiga kalinya ada lagi suara, Samuel, Samuel gitu. Lari dia. Bapak, apakah engkau manggilku? Nah, Eli langsung sadar bahwa itu suara dari Tuhan. Maka datanglah Eli. Oh, itu suara Tuhan. Karena waktu itu Samuel belum sungguh-sungguh mengetahui Allah. Karena dia kan masih kecil. Yang harus diajari lagi. Tidurlah lagi. Kalau ada suara lagi seperti itu memanggil namamu, jawablah, berbicaralah Tuhan, aku mendengarkan. Itulah nanti, jawab ya, kalau ada suara itu. Tidurlah lagi ya, rupanya benar. Datanglah Tuhan, hadir, dipanggillah Samuel, Samuel. Nah, jadi jawab Samuel, berbicaralah Tuhan, aku siap untuk mendengar. Itulah firman Tuhan saat ini. Bagaimana Samuel diajar dan percaya kepada Tuhan. Nah, jadi sekarang kalian harus seperti itu. Anak-anak kami juga di rumah, ya harus seperti itu ya. Dibiasakan mendengar. Kalau dipanggil namanya, harus siap mendengar. Karena apa? Karena biasanya telinga kalau difungsikan dengan baik, dia pasti berfungsi dengan baik dan kita pun senang. Nah, coba kalau si Elisha, kalau pendengaranmu terganggu, nah gimana perasaanmu? Enggak enak, Amang. Enggak enak. Apalagi si Ruben misalnya, ada hal penting dari guru, PR, halaman sekian. Nah, rupanya kurang bisa didengar. Gimana perasaan Ruben? Gak enak juga, Amang. Gak enak, jadi terlewatkan kan. Aduh, jadi pusing. Aduh, halaman berapa tadi? Aduh, mata pelajaran apa lagi? Nah, gitu. Nah, rupanya supaya telinga kita bagus terus, dibiasakan mendengar. Jangan pura-pura enggak dengar. Misalnya, Hitra, sini dulu. Pura-pura ngedengarnya. Wah, bahaya. Bisa telinga. Hillary, sini dulu. Nah, itu bisa bahaya. Enggak bisa. Awalnya enggak ada apa-apa kan. Nah, makanya ayat hafalan. Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ada kan telinganya kan? Ada. Amang pendeta juga ada 2. Oh, 2 ya, nggak boleh lebih. Harus 2. Nah, jadi artinya 1 mulut, 2 telinga. Berarti mendengar harus lebih banyak dari bicara. Kalau kita bicara, udah pasti tidak mau mendengar. Makanya orang yang berantem itu bicara terus dia nggak mau mendengar. Jadi gitu nggak bagus. Harus lebih banyak mendengar. Nah, itulah firman Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau tetap beserta dengan anak-anak Tuhan. Jikalau Samuel yang kecil itu dipersembahkan untuk Tuhan, berada di bait suci, biarlah juga anak-anak kami dalam masa pandemi ini, walaupun tidak bisa hadir di gereja karena masih pembatasan-pembatasan akibat virus yang merajalela ini, kiranya kami tidak kehilangan Engkau,
kami tetap bersyukur bahwa Tuhan tetap ada bersama kami. Terimalah pujian kami, doa kami, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo kita lanjutkan lagi ibadah kita. Nah, jadi Eli yang kecil itu harusnya bagi orang tuanya, tapi karena Hana mempersembahkan, kalau nanti ada anakku akan kupersembahkan kepada Tuhan. Nah, itu dikerjakannya. Maka biasanya anak kecil disayang orang tuanya kan, tapi Samuel dengan kita semua disayang oleh Yesus. Tahu lagunya itu ya, sayang disayang? Ayo kita nyanyikan. Kita akan memberi persembahan kita, firman Tuhan 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Nah, sudah semua dikumpulkan persembahannya? Kalau sudah, kita berdoa untuk persembahan kita. Allah Bapa Surgawi, Allah yang mencukupkan apa yang kami butuhkan. Engkau memberkati kedua orang tua kami sehingga memperoleh rezeki yang melimpah dan pemberian-Mu yang menjadi persembahan kami saat ini. Terimalah ya Bapa persembahan anak-anak-Mu sehingga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi untuk persembahan kita. Sejuta persembahanmu hanyalah sejuta, setia jujur dan taat. Persembahanmu hanyalah sejuta, setia jujur dan taat. Persembahanmu hanyalah sejuta. Kita akan tutup ibadah kita. Mari kita berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom,
Selamat hari Minggu. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.